Bupati Pati Sudewo menyeret nama baru setelah terlibat dalam kasus jual beli jabatan atau pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sudewo ditetapkan menjadi tersangka usai terjaring OTT KPK pada Senin, 19 Januari 2026 kemarin. Ia diringkus bersama 3 orang kepala desa yakni Yon, Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Jion, Kades Arumanis, Kecamatan Jaken, dan Jan, Kades Sukorukun, Kecamatan Jaken. Kabar terbaru, sang bupati kini buka suara. Ia membantah melakukan korupsi seperti yang dituduhkan. Saya tidak menerima imbalan apapun. Saya menganggap saya dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali, tegas Sudewo sebelum digelandang masuk ke dalam mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Januari 2026, dikutip dari Tribun News. Dengan menggunakan rompi oranye KPK, Sudewo menegaskan belum pernah melakukan pembahasan secara formal maupun informal terkait proses pengisian jabatan perangkat desa ini. Karena berdasarkan rencana Sudewo, pelaksanaan pengisian perangkat desa itu akan dilakukan pada Juli 2026 mendatang. Saya ngomong apa adanya, soal dipercaya atau tidak monggo. Soal pelaksanaan rencana, pelaksanaan pengangkatan pengisian perangkat desa itu bulan Juli 2026. Masih 6 bulan ke depan, mengapa bulan Juli? Karena APBD 2026 itu hanya mampu memberi gaji atau tunjangan perangkat desa selama 4 bulan, yaitu dimulai bulan September. Maka pengisiannya bulan Juli, urainya. Belum saya belum pernah membahas secara formal maupun informal, kepada siapapun, kepada kepala desa, seluruh kepala desa Kabupaten Pati, saya belum pernah membahasnya. Kepada camat, kepada OPD, belum membahasnya sama sekali, sambung dia. Sudewo menyebut seleksi pengisian perangkat desa akan dilakukan secara fair dan objektif. Politisi Gerindra itu juga menyebut bahwa dirinya akan memastikan tak ada celah untuk bermain dalam proses seleksi perangkat desa ini. Hal ini diwujudkan dengan pemberlakuan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam proses seleksi perangkat desa di Pati. Ia menyebut sudah meminta bantuan pejabat publik bernama Tri Suharyomo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Soal ada rumor bahwa ada kepala desa yang bertransaksional soal perangkat desa, itu saya juga pernah mengklarifikasi yang bersangkutan. Ada 1 orang, katanya demikian-demikian mengumpulkan uang, katanya. Saya klarifikasi dia tidak melakukan, dan sebagai penegasan, bahwa saat seleksi nantinya, itu betul-betul fair dan objektif, tidak ada celah untuk bermain. Saya sudah memanggil Pak Tri Suharyomo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang tupoksinya menangani itu, di awal bulan Desember 2025, supaya draft peraturan bupati nanti, itu betul-betul dibuat tidak ada celah untuk siapapun bermain. Salah satunya adalah seleksinya sistem CAT dan juga mengundang Ormas, LSM dan semua pihak, termasuk media untuk melakukan pengawasan seleksi. Dan itu betul-betul saya niatkan apa, selama saya menjadi bupati itu, pada pengangkatan pejabat di lingkungan Kabupaten Pati, baik eselon 3 maupun eselon 2 yang ratusan orang, termasuk pejabat di RSUD dan BUMT tidak ada satupun yang transaksional, jelas Sudewo. Dalam kasus korupsi terkait pemerasan jabatan perangkat desa di Pati ini, Sudewo menganggap dirinya telah dikorbankan. Karena Sudewo merasa tidak mengetahui sama sekali soal kasus yang membuatnya jadi tersangka KPK ini.